Apa perhatikan, kalau lagi sedih patah hati dengerin lagu yang didengerin apa ya, liriknya pas karo aku gitu. Nek lagi seneng yang penting jingkrak-jingkrak lirik apa, ojo banding-banding ki ora peduli Mas, lirik inferior nggak masalah, wis aku dadi wong kalah ra apa-apa sing penting goyang-goyang karena Padahal lagi seneng bojone dengerin. elek Gus yo. Padahal elek tapi gitu, memang apa namanya, secara psikologis seperti itu. Kalau manusia lagi seneng yang didengerin nadanya, kalau lagi sedih yang didengerin liriknya. Atau orang yang lagi tafakur biasanya dengerin liriknya karena dia pengen mengolah informasi. Lalu ruang rindu itu sendiri prosesnya memang pada proses, sebenarnya justru proses spiritual, Gus. Kadang kita merasa dekat sama Tuhan, terus kadang-kadang kok jauh sama Tuhan. Gimana nih ini? Pak pernah merasakan itu enggak? Karena pengennya cedak terus, tapi kadang-kadang yo kok terasa jauh seperti itu. Gimana ya? Kenapa ya? Pak Tuhan marah ya? Dan saya nggak percaya Tuhan marah. Saya lebih senang Tuhan yang maha pengasih penyayang daripada Tuhan yang marah sama saya. Pengennya dikasih Tuhan, sehingga saya belajar. Kalau Tuhan sedang dekat, terasa dekat, Tuhan sedang mengajarkan kemesraan. Kalau Tuhan sedang jauh, Tuhan sedang mengajarkan kerinduan. Jadi ruang rindu adalah keadaan di mana kita merasa jauh sama Tuhan, tapi jangan sedih karena Tuhan sedang mengajarkan agar kita rindu sama Tuhan. Kan gitu. Jadi di daun yang ikut mengalir lembut terbawa sungai ke ujung mata. Di daun yang ikut mengalir lembut itu seperti daun di atas sungai yang mengalir tanpa bisa dia tahu, bisa mengarahkan dirinya, karena semua yang hidup mengalir ikut di aliran yang sudah dibuat oleh Gusti Pangeran. Sampai ke ujung mata entah kemana, kehidupan berjalan begitu saja. Dan aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakkan dada. Ngerasake ora? Eling sing biyen-biyen ngerasake. Kalau lagi rindu luar biasa sesek dadane. Sesek saking rindunya. Kalau sekarang mungkin Anda merasakan kalau lagi kangen WA centang biru sudah dibaca tapi nggak bales-bales, sesek hatine rasane. Sesek apa to iki? Piye to iki? Sesek. Cinta itu menyenangkan, tapi ketika kerinduan datang dan tidak dijawab itu menyesakkan, kadang-kadang menakutkan. Jadi cinta itu tidak selalu indah, tapi juga mengandung resiko. Resikonya adalah kerinduan yang menyesakkan dada itu. Menghirup rindu yang jalanku hampa, tapi gini juga, jalanku hampa, terasa hampa karena kerinduan yang tidak terjawab. Dan aku menyentuh dia, zat yang tidak pernah meninggalkan. Yang kalau kita WA mesti bales, ya WA-nya cara yang berbeda ya. Menghirup rindu yang seakan dada, jalanku hampa dan ku sentuh dia, terasa hangat di dalam hati. Tapi ku pegang erat, pengen deket terus, dan ku halangi waktu, tak urung jua. Kadang-kadang kulihatnya pergi karena sedang mengajarkan kerinduan itu. Urip ki nek ora ono kerinduan ki bosen mesti wis ta. Ketemu terus kowe meneh, apalagi kalau rumahnya seri SSSSS itu ya. Sangat kecil, situ lagi. Ketemunya ya. Terus lirik berikutnya apa? Tak pernah ku ragu dan selalu ku ingat kerlingan matamu dan senyuman hangat. Tak pernah ku ragu dan selalu ku ingat kerlingan matamu dan senyuman hangat. Terus terusannya gue lali aku malah. Saat itu aku takut mencari makna, tumbuhkan rasa yang sesakkan dada. Sama, semua rasa yang muncul itu menyesakkan dada. Karena kalau tidak menyesakkan dada, tidak jeru jenenge. Selalu seperti itu. Semua hal di dunia itu
selalu seimbang antara kemungkinan dan resikonya. Selalu ono senenge, ono orane, ada resikonya selalu. Ada yang resikonya rendah, hasilnya juga rendah. Ada resikonya tinggi, hasilnya juga tinggi. Semua pasti seperti itu. Di dunia yang bisa kita lihat ini, baterai aja ada dua, positif negatif. Kalau cuma sendirian nggak bisa hidup. Ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, ada dingin, ada panas, ada bahagia, ada sedih, ada dekat, ada jauh, ada rindu, ada mesra, dan seterusnya. Memang kita hidup di dunia yang penuh dinamika. Tapi ketika kita punya ruang rindu yang bisa bertemu kapan saja, dinamika itu menjadi indah. Karena semua bisa disimpan dalam ruang rindu yang bisa kita kenang kapan saja. Kurang lebih seperti itu maknanya. Semoga bisa menjadi, karena sebenarnya yang kita miliki yang kita pakai setiap hari kebanyakan itu ruang rindu. Apakah Anda bertemu dengan orang tuamu setiap saat? Setiap saat? Dalam 24 jam berapa ada nggak 6 jam terus sama orang tua misalnya? Tapi orang tua tetap hadir, iya nggak? Di mana itu? Di ruang rindunya tetap hadir. Pada kalimat yang kamu ucapkan, orang tuamu pendidikannya hadir. Pada perilaku yang dilakukan, orang tua hadir. Jadi ruang rindu itu sebenarnya sangat-sangat kita alami dalam kehidupan. Cuman sok-sok lali, padahal disitulah tempat kita juga bertemu dengan diri kita sendiri, bertemu dengan ilah dengan penuh kemesraan. Semoga kita selalu bisa menjaga ruang rindu kita masing-masing dengan senyuman, dan saling memberi ruang rindu saudara kita, orang lain dengan senyuman juga, sehingga kita selalu dikenang sebagai orang yang menyenangkan. Amin, amin. Terima kasih. Atur suwun. Memang beda tenanan antara nopo engkang pencipta langsung menjelaskan kepada panjenengan dengan saya yang mendengarkan. Lho niku lek ngrungokaken ruang rindu niku berhubung jalur kula nih kali kanca-kanca santri sing niat belajar niku pengenane cerita nang pagi nang arek-arek niku rek. Kok dibahas pas awal iki ruang rindu Gus. Dibahas awal ruang rindu ini. Ruang rindu. Dadi arek-arek pengenane niku sing tas-tas mari seweng-seweng niku kan alhamdulillah rada ampunan. Iki ana dulur-dulur polisi insyaallah wis gak seweng kan. Nanti nyeritakan ruang rindu niku dengan penjelasan masing-masing. Lah ono sing kadung fanatik nang agama kepin belajar teman-teman bab agama menemukan ruang rindu niki biar ada terisi. Siapa dari ruang rindu itu yang mengisi dari ruang itu sendiri. Arek-arek ini kepingin ruang rindu itu yang mengisi adalah Robnya, Tuhan. Dek gini arek-arek ini gus biasa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah kebetulan untuk menyatukan mandat dari dirinya sendiri untuk mengisi ruang rindu, dia tidak tahu jalan apa yang harus saya lakukan. Contohnya itu bagaimana? Karena sing didhawuhno arek-arek wau niku hampa. Sebenarnya bukan hampa. Ibarataken awakmu saiki durung duwe bojo, senengan arek wedok. Senengan arek wedok dengan segala macam ujian dan cobaanmu nang arek wedok iku mang. Mungkin nek sampean dijulekno ambek kanca sampean mungkin sampean ngamuk. Tapi nek sing sosok terkasih moro-moro teko mburi moro njulekno niku marem atine. Lah arek wingi niku jarene gendakane niku dodolan. Sing wedok gorong pati jawab tapi senyum-senyum tok GR dhek. Dadi saben dina niku riwari nek warunge ngoten riwari. Didelok tok niku marem. Mari tuku rokok sedina niku iso tuku 5 cepet rokok. Tapi merke beda-beda. Saking nek kepine sang kekasih. Durung ngero jawaban iku wis kaya ngoten. Akhirnya dibolak-balik pikirane atine kanca-kanca niku wau diibarataken bahwasanya dia mencintai, menyayangi kepada salah satu orang yang belum dia temukan, yang belum dia peroleh dan belum dia mendapatkan jawaban, dia terus mengejar.
dengan sabar, dengan ikhlas dan ridho apa yang dia kejar. Dan hasil itu lama-lama dia tidak gak ngurusi hasil belas, karena dia menikmati proses. Nah, setelah proses itu berjalan dengan baik, apa yang dicita-citakan, apa yang dia inginkan didapatkan, arek wedok Siti Rohman ini wow, langsung seneng nang dhek. Dengan segala macam cara, mbonang Mbak Dukun, mbonang Pak Yai, mbonang Pak Ustad, mbonang ibuke sampai banyu yone makne niku diombe, kepingin Siti niku ndang kena. Lah kok dilalak karepe niku kena, Gus. Kena arek niku wau. Pas waktu tuku rokok, mari ngoten dhek langsung ngomong, "Bapak ini kaji." Lah arek iki kecekel ndek penjara ana ping 4. Lah keraguan-keraguan karena tingkah laku niku wau sing dadekno dhek niku goyah. Padahal bukan seperti itu. Jadi ruang rindu itu tidak dikatakan dengan kaya dan miskin ataupun status. Gusti Allah nggih ngoten jane niku. Mboten memandang panjenengan niku kaya dan miskin. Tidak memandang status sampai itu apa, karena yang menerapkan semua proses dari kehidupan, kematian, alam semesta ini adalah Tuhan, Gusti Allah. Nek sampean terlalu curiga temen, apa yang sampean katakan itu adalah doa, memang benar. Memang benar. Setelah timbul karena dia setiap kali ketemu yang awalnya ragu, tambah hari, tambah waktu, tambah bulan, akhirnya dia tidak ada keraguan. Karena dari apa? Mungkin dari lekuk tubuh, waktu dia senyum, si ceweknya ikut senyum. Dia wahing, sing wedok, diberanikanlah diri walaupun dia 4 kali masuk penjara. Karena sudah hilang ingatan dari apa yang dia kerjakan dengan kejelekan dia. Bondone nek yakin, masih bapak kaji aku gak ngurus. Sing penting wis ana tanda-tanda rambu-rambu, aku wahing dhek melok wahing, aku guyu dhek melok guyu. Dikatakanlah yang lu Siti wis duwe pacar, duwe mas tapi putus oleh petang dino. Aku wis suwe ero. Jadi ngomong aku wis suwe ero. Ero apa? Sampeyan seneng aku sih? Iya, aku ya seneng sampean. Nah, disitulah ketemunya ruang rindu. Akhirnya ada sesosok yang memang dia harapkan untuk mengisi hampa niku wau. Tapi setelah dia mendapatkan qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahdi mazkur, dia menikah tidak seindah yang dia bayangkan. Karena kata Gus Abrang, tingkat keimanan manusia itu kadang naik, kadang turun. Dan ini pasti terjadi kepada kita semua. Pasti terjadi kepada kita semua. Jangan mengharap tidak akan terjadi seperti ini. Waktu ada kasih sayang, ada penolakan kasih sayang waktu dalam lain hari ataupun lain waktu. Ada rasa cinta di lain waktu, lain hari. Rasa cinta itu terkikis dengan hal-hal yang dia lupa awalnya dia mencari ataupun mengisi yang hampa. Kalau dia ingat, pasti apapun yang terjadi, dia tidak akan isi yang hampa yang sudah terisi tadi dilupakan. Gusti Allah nggih ngoten. Panjenengan dengan keadaan apapun, situasi apapun, ingatlah senantiasa Rahman Rahimnya Allah. Duwe sepeda, mari ngonten dicolong maling. Bojo sampean sing biyen niku sabar, akhirnya 180 derajat kereng. Moro-moro kereng-kereng dhewe. Mungkin karena sampean niku nyambut gawe ini pancen goblok, ya gak pati oleh duit akeh. Nah, karena apa? Wanita itu benar dengan segala firman-Nya. Wanita itu benar dengan segala firman-Nya. Mulane kula ngomong nang arek-arek, kon lek wis ruang rindumu terisi, ruang kosongmu terisi, ruang hampamu terisi dengan apa yang kau tuju, awakmu kudu tetep eling. Eling napa? Susahe awakmu waktu biyen masih mencari ataupun mengisi yang belum ketemu dalam ruang hampa, dan ketemu rindu itu. Nah, rindu itu dadekno politik dek pikiran hatimu. Jadi gak sampai ruang rindu itu akhirnya menjadi ruang kebencian.
Loh, jadi ini terjadi. Oke, nanti pakai. Ini terjadi. Setelah itu, dari yang sudah ketemu menjadikan ada naik turunnya dalam kehidupan rumah tangga, dia tetap ingat karena susah ngisi ruang rindu dengan ujian dan cobaan seperti itu, dan dia sekarang mendapatkan, saiki dia menjadi orang politik dalam kehidupan rumah tangganya. Saking kepingin apa? Kepingin rumah tangga itu tetap ada ruang rindu terus. Inginane tukaran ambek bojone ditupake tadi. Tukaran ambek bojone gak karu-karuan. Karena keegoismean akhirnya mboten ketemu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari mboten sopo-sopoan. Antara meripat cangkem nggih ambek ireng dadi siji ngene tok lek ketemu. Dadi ganteng dadi elek. Dugi mriki cerita, njaluk donga gak tak donga, gak kira manjur. Wong sembayang niku wis tahun pisan nek riyo tok. Langsung ae tingkah laku. Pripun tingkah lakune? Lek bojomu pas ngamuk, coploken klambimu, sik ngamuk coploken sempakmu, jogeto. Beres Mas Lubis. Alhamdulillah, dengan cara politik seperti ini, dengan hal-hal yang konyol, nun sewu lho nggih. Karena keluarga kan gak ono coro harga diri, wis gak ono, bahaya. Di dalam rumah tangga kalau ada harga diri itu bahaya. Kok Gus Faruk ambek Gus Muklas nerangaken ayat niki mangke. Bab niku ayat niku mangke diterangaken. Pun yang saya bicarakan kepada panjenengan, dulurku kabeh, kanca-kanca yang sudah menikah atau yang belum menikah, niku pikiraken tenanan. Karena dunia ini pasang surut dalam kehidupan kita, tapi sampai tetap ingat waktu ruang hampa, untuk engkau mengisi ruang hampa ini sorone koyok ngono, tetap ingat itu, insya Allah tetap kekal. Jadi ono bojomu ngamuk rek temenan, masih wong wedok barang, sing lanang medit paling gampang urusannya. Coplok klambine, turu atang-atang, nggih, ambek ngeses. Langsung duit nemplek. Wong lanang nggih ngoten. Pun gengsi punan eman, pun gengsi. Jadi jane apapun yang terjadi ini kita sudah menemukan caranya. Jawaban itu sebenarnya tidak mungkin saya tanyakan kepada orang lain dan orang lain itu bisa menjawab itu dengan baik dan benar, terkecuali sampean sendiri. Kadang sampean itu ngetes dengan diri sampean sendiri itu sing bahaya. Iki hasil apa enggak yo? Iki dadi apa enggak yo? Ngoten niku. Jadikanlah rembulan di hatimu. Jadi sinarilah terus hatimu, pikiranmu seperti rembulan. Padang bulan rembulane sing awe awe. Padang bulan rembulane sing awe awe ngelingake yo musik gini ayo sholawat mengkusuri Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala isi ruang rindu idola kita. Ini mengibaratkan bahwasanya kita mengisi ruang hampa dengan idola kita, karena kita pasti punya idola. Syair ini menceritakan mengisi ruang hampa idola kita adalah Rasulullah. Kadang itu. Iki sekedar sing napa nggih omong-omongan begini iki
sing wingi diceritakan kali kanca-kanca embongan. Pancen kanca-kanca embongan niku ngapunten sing kathah. Pemikiran luas, pengalaman tinggi, bukan seperti kita yang ada di pesantren. Kula lek eling niku anu Gus ngaten. Dadi menceritakan bab kekhusyuan salat. Yang ada dawuh menceritakan luwe apik kadang-kadang salate wong mabuk timbangane wong sing waras. Wah niku menceritakan seperti ini kata para sahabatnya. Jadi kanca-kanca kabeh pun terpengaruh dengan keadaan apapun juga. Nah ini Gus Syafaat. Nah ini Gus Syafaat nih. Ini Gus. Iki ceritane ngisi ruang hampa Siti Romelah. Pun mangke diterusaken kali Gus Abrang, kali Gus Faat, Gus Waru, kali Gus Muklas nggih. Monggo tanya jawab napa mawon sakjane lek kumpulan ngeten iki apapun yang terjadi sebenarnya jawaban itu sudah ada dalam dirimu masing-masing. Karena kurang keyakinan dari jawaban itu sendiri yang menjadikan kita semua itu kadang lupa ingatan. Dalam tanda kutip, lupa ingatan itu bukan berarti gila, gendeng, stres, ngoten itu, betul. Hilang ingatan itu karena keyakinan kita kurang. Disitulah apa yang kita harapkan kepada panjenengan semua, bahwasannya isilah ruang hampa dengan kerinduan panjenengan kepada siapa. Kalau panjenengan mengakui bahwasannya kita masih butuh kepada Gusti Allah, isilah hampa itu hanya kepada Allah, dan tetap apapun yang terjadi, karena semua hidup ini panjenengan bisa mengatakan ujian, bisa mengatakan cobaan. Kalau kami hidup ini, dunia ini tidak ada ujian, tidak ada cobaan. Dunia ini adalah kebahagiaan. Menurut kami dunia ini tidak ada ujian dan cobaan. Dunia ini kebahagiaan. Karena kami mengisi ruang hampa kami dengan rindu kepada Allah. Jadi apapun juga itu adalah kebahagiaan. Dengan arti kata sang kekasih guyoni awake dhewe terus. Saiki kei waras mulai kei loro, guyon. Jadi bahagia mawon. Nyambut gawe gak dibayar ambek jeragane. Gusti Allah guyon. Anggaplah Gusti Allah itu guyon terus teng panjenengan. Panjenengan menerima guyone Allah teng donya niki sang seneng. Bojo sampean biyen sabar kereng, Gusti Allah guyon iki. Anakku mulai lahir tak toto koyok ngene, dadine koyok ngene, Gusti Allah guyon iki. Dadi memang Allah kepengin dekat dengan kula kali sampean. Allah mboten kepengin gonggang kali kula kali sampean. Mulane diguyoni terus. Diguyoni terus. Karena pasti apapun yang terjadi dalam tahap proses apa yang kita lakukan, Allah sudah memberikan garis kepada kita dan pasti kita mampu. Lek gawe guyon mampu, tapi lek gak gawe guyon sampean gak mampu. Bunuh diri ngoten-ngoten niku nggih ya. Kemarin ngoten ngombe baygon, nggih. Pengenane ana wong bunuh diri niku malah aneh sangat niku. Wis saking strese bunuh diri, munggah nang napa niku ndukure kali, tampar ditaleni, mari ngoten teng wit napa niki trembesi ngeten niku. Barang tur wocul puklek wite roto, gak sida mati sikile puklek sakniki stres di rumah sakit petang wulan durung metu. Iku sing dihati-hati wong pangeran guyon kok bisa men temen ngoten niki ya. Wis ben niku mawon sing kula anuaken teng panjenengan, kula nyuwun muspika muspida ataupun yang mewakili untuk sambutan kepada teman-teman kita ma'iyah ataupun teman-teman kita santri ataupun ada jamaah yang hadir, karena kebanyakan seneng ngoten. Apa meneh ngeten iki kadang diarani wis bid'ah kabeh. Bid'ah matamu arek aku. Ono gitar ono sembarang ini mung kesenengan itu ngisi ruang rindu wis, ngisi ruang hampa dengan kerinduan ini sing penting wis pokoke positif aku gak ngurus. Niki sing kiai asli lek kula kan niki gak kiai, tak coplok tapi aku dudu kiai wis. Nuwun sewu dumateng. Dumateng muspika. Kawula harapaken untuk memberikan sambutan matur suwun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Yai Romo Suroso, Gus Sabrang, para alim dan ulama yang hadir dalam kegiatan sinau bareng. Saya mohon maaf nggak bisa pakai bahasa halus, Yai, bahasa Jawa karena kebetulan dari Madura. Jadi nanti daripada salah-salah bahasa, mending pakai bahasa Indonesia. Tadi bese. Jadi kami yang kedua mengaturkan permohonan maaf dari Bapak Kapolres Malang karena beliau kebetulan bersamaan dengan kegiatan tugas di Madiun bersama Bapak Kapolda. Kami di sini mewakili selaku Kabagop Polres Malang. Alhamdulillah dengan tadi adanya kegiatan sinau bareng ini didukung dengan hawa yang sejuk, dengan lantunan-lantunan syair, dengan tausiah-tausiah dari Yai, moga-moga semoga Kecamatan Gondang Legi khususnya Kabupaten Malang terus kondusif, terus adem. Kita semua mungkin yang punya masalah dapat jalan keluarnya, yang punya hutang mungkin segera bisa dilunaskan. Tadi juga banyak diulas, mungkin yang belum punya jodoh mudah-mudahan disegerakan. Saya sedikit cerita lagu Ruang Rindu ya Gus. Tadi kalau disampaikan Gus Sabrang, kalau indera kita semakin banyak terpakai atau digunakan saat momen-momen tertentu, itu jadi ingatan kita jadi kuat dan sebagainya. Lagu tersebut saya pertama dengar waktu itu sekitar awal 2006, walaupun saya nggak pandai juga bernyanyi bersyair. Saya ingat sekali lagu itu dijadikan alarm HP Samsung yang mungkin waktu itu saya belum mampu membeli. Teman satu kamar saya di polisi pakai alarm itu untuk bangun subuh, saya kalau nggak salah bangun pagi. Kemudian ini lagunya kok enak sekali, saya bilang. Waktu itu kan Oppo. Alhamdulillah. Kalau nggak salah hijau daun gitu apa? Leto ya dulu awal-awalnya. Mohon maaf kalau saya tanya. Kemudian disampaikan, oh judulnya begini Bu. Jadi saya ingat begitu dilantunkan tadi flashback momen-momen yang dulu mungkin kita belum belajar, belum bisa menjadi lebih baik, lebih seperti sekarang ini. Alhamdulillah kita mengingat-ingat masa lalu, dan belajar itu atau sinau itu kita harus terus belajar sampai dengan nanti mungkin masuk ke liang lahat. Jadi proses hidup itu benar dijalani, tidak usah dihindari. Segala sesuatu yang membuat senang dan susah itu dari kita sendiri. Bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita mencari solusinya, kemudian mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Insya Allah pasti ada jalannya. Saya kira demikian Pak Yai, Gus. Kalau tambah jauh nanti tambah banyak melencengnya yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kabagop, perwakilan dari Kapolres Kabupaten Malang. Selanjutnya dari Kabupaten wonten, betul wonten. Kota, Kapolres Kota, Mas Lubis, sambutan.
Sudah diwakilkan. Pak Camat, di Pak Camat. Pak Kesra, nggih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim, amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para bunyai, para ustadz, para ustadzah, sesepuh yang selalu saya muliakan, saya hormati, dan kepada panjenenganipun Kyai Haji Romo Suroso, panjenenganipun Gus Abrang, mungkin para kiai-kiai yang tidak bisa saya sebutkan, tidak mengurangi hormat saya kepada beliau-beliau, dan kepada para Forkompimda Kabupaten Malang, dari Kapolres, dari Dandim ya, mungkin yang mewakili yang saya hormati, dan kepada para muspikah Kecamatan Wondalegi, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil yang selalu saya hormati, dan kepada grup sholawat Kakang Kawah yang saya muliakan, dan kepada para sesepuh, para hadirin wal hadirat yang selalu saya muliakan. Pertama, mari kita selalu membacakan syukur kepada Allah SWT di qaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada malam hari ini kita senantiasa oleh Allah SWT masih diberikan kesehatan, kesempatan, taufik hidayahnya, sehingga kita bisa hadir di tempat yang sangat mulia, sangat berkah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua benar-benar dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita berharap syafaatnya, baik syafaat di dunia malam-malam nanti syafaat di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, sebelum sedikit saya memberikan sambutan permohonan maaf, yang mana pada malam ini Bapak Bupati yang sedianya mau hadir di tengah-tengah kita ya, ada suatu halangan yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu pada malam hari ini diwakilkan kepada bagian Kesrah ya, yang mana diwakilkan kepada saya. Sekali lagi permohonan maaf ya, mewakili dari Bapak Bupati Malang ya, sangat-sangat berterima kasih ya, mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada panjenenganipun, khususnya panjenenganipun Kyai Haji Romo Suroso ya, yang mana pada malam ini yaitu mengadakan ngaji bareng ya, kita bersolawat bareng di tempat yang sangat mulia. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadikan Kabupaten Malang lebih makmur ya, lebih sejahtera, lebih berkah ya, kondusif. Karena apa? Karena di tahun 2023 ini yang mana dinamakan tahun politik ya. Oleh karena itu apa yang disampaikan dari Kapolres tadi, mari kita jaga dengan keadaan yang kondusif, yang aman ya, yang damai, yang rukun ya. Insya Allah seyakin-yakinnya Kabupaten Malang ini sangat aman ya, sangat kondusif ya. Mungkin yang terakhir ya, alhamdulillah saya bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya ini, saya bersyukur ya bisa sowan datang panjenengan semua ya. Insya Allah dengan kita sowan ke tempatipun panjenenganipun Romo Kyai Haji Romo Suroso, insya Allah kehidupan kita yakin lebih barokah, lebih berkah, dan kita mudah-mudahan ke depan lebih baik dan lebih baik. Allahumma amin.
Mungkin itu yang kami sampaikan, ada kurang lebihnya permohonan maaf. Kami akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita awali kali maos hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir nggih. Iki makyah nggih. Ayo monggo sareng-sareng kita buka kali ngisi lenggah kula kali sampean sedaya niki dengan mengenal dan mengenang, ataupun mengenang dan mengenal apapun yang ada di dalam pikiran dan hati kita semua dalam kehidupan kita. Karena apapun yang terjadi itu adalah biidznillah, izin Allah. Dan kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan, tiada daya dan upaya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolonganmu ya Allah. Niku monggo kita gembol di hati kita masing-masing, kita bawa nanti sampai ke liang lahat kita. Semoga kiranya kekuasaan Allah yang Gus Abrang tadi membuat judul belas kasih Allah, Rahman Rahimnya Allah, itu tetap yang luas daripada apapun juga. Semangat. Bisa dilanjut. Hasbunallah. Jadi remak arek mak iya. Iki gak penak nggih. Niki nggih. Insyaallah. Golek ning sing penak timbang tak banting. Ni'mal maula. Ini. Ni'mal maula. Ni'mal maula. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah Musik. wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula,
kula serahke dumateng Gus Abrang. Oh, ini nggak usah rakyat aku menang. Di sini ada yang pengen foto sama saya. Oke, sebenarnya kalau saya itu tausiah nggak bisa, ceramah ora iso, naik ngobrol seneng. Jadi kalau ada yang mau ngajak ngobrol apa, tema apa dan seterusnya monggo. Tapi saya ini banyak adik-adik di sini, aku pengen dolan-dolanan nih. Apa namanya? Ada yang mau makanan nggak nih di depan nih? Atau nanti foto bareng saya punya pertanyaan yang bisa jawab, selfie sama saya. Bingung aku soalnya kayak bener sakit pula mau balik dudu Gus fitnahan yes, biasa nyanyi yes. Orang melu bayar untuk ngongkon biasa. Nanti nyanyi, tenang saja nyanyi. Tapi kalau saya ngeliat adik-adik yang masih muda itu saya semangat hatinya, karena ini generasi-generasi yang akan menjadi masa depan bangsa. Saya pengen melu sumbang-sumbang lah, semoga bisa menjadi cahaya untuk masa depan Indonesia gitu. Di sini ada yang bisa ngitung dari 1 sampai 10 ya? Ngurut aja 1, 2, 3 bisa? Tenane. Coba. 1, 2, 3. Oke, percaya. Kalau sampai 100 bisa nggak? Mudah apa susah? Menurut adik-adik itu kan mudah banget, nggih. Sama ngantuk aja bisa ya. Tapi itu yang paling berbahaya dalam hidup kalau kita sudah merasa tahu utuh sesuatu. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita merasa tahu, detailnya kita nggak tahu. Untuk mas-mas yang pernah tahu pertanyaannya jangan jawab dulu yo. Kowe ora luwih pinter bangane adidimu nek iso jawab gitu nah. Ini karena ini kita workshop kayak gini ini. Saya mau tanya, yang bisa jawab angkat tangan. Yang bener dikain apa nih Gus? Oh, duit. Oh, siap. Nanti saya ide loh yang jawab aja. Dari 1 sampai 100 yang bisa ngurutin angkat tangan. Bisa nggak? Mudah ya? Oke, saya tanya. Dari 1 sampai 100 angka 9-nya ada berapa? Berapa? 9. Oke. Nanti dulu. Ada yang jawab 9. Apa saja? 9. Ini kan mudah. 1 sampai 100 itu kan mudah. Angka 9-nya ada berapa? 9. Apa aja? Ayo. 29. Berapa? Jadi berapa? Sing nyekel rasa sok pinter seneng dhuwur meneng iki kita ngajari adik-adik ini. Itu bukan mencari jawaban yang paling benar ini. Ini kita workshop agar teman-teman berproses. Berapa jawabannya? 11. Yang setuju 11 angkat tangan. Oke, yang setuju 9 gak ono. 11 apa? Oh, ada yang punya jawaban beda? Hah? Wah, ono sing bengok 20 jare. Ditertawakan loh sampai 20. Ayo apa aja? 9, 19, 29, 39, 49, 59, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Berapa? Tepuk tangan buat teman kita yang di belakang yang kamu tadi tertawakan. 20 ditertawakan. Hati-hati loh menertawakan. Jangan-jangan kita yang bodoh. Nggih? Lah itu loh kita kadang-kadang apalagi kalau pakai sosial media. Di sini ada yang pakai TikTok. Ada yang sering komen sembarangan. Menertawakan, menganggap goblok banget ini, seterusnya. Jangan-jangan kita yang bodoh.
Karena lebih baik kita merasa bodoh dan belajar daripada merasa pintar dan membodohkan orang lain. Itulah generasi muda yang sesungguhnya. Oh, karena yang jawab di belakang pokoknya ra pengen selfie we Mas yo. Oh, sing pengen selfie itu kok. Dari satu kata, saya kasih satu pertanyaan lagi. Kalau bisa menjawab dengan oke, menarik. Dikasih duit kalau Romo. Nah, menurut Romo menarik loh. Jadi gini, hati-hati dengan bahasa. Bahasa kadang-kadang kalau kita berbicara, itu ada yang kita maksudkan dan ada yang orang tangkap. Kadang-kadang itu berbeda. Jangan membayangkan bahwa yang kita sampaikan selalu sama dengan yang ditangkap oleh orang lain. Hati-hati. Saya punya pertanyaan sederhana. Anda kalau setiap hari makan nasi, ya, beras yang dimasak itu namanya, kenapa dinamakan nasi? Kenapa? Manasi, dipanasi jadi namanya nasi gitu. Kalau diangeti jadi namanya angeti gitu. Wow. Ini pentingnya kita untuk berinterpretasi bahasa, karena kadang-kadang makna itu berbeda. Saya kasih jawabannya, nggak ada yang bisa menjawab. Kenapa dinamakan nasi? Karena Dina lapar. Mulai paham juga. Kenapa dinamakan nasi? Karena Dina lapar. Bisa bingung, mulai loading. Kenapa dinamakan nasi? Karena Dina lapar. Boleh ya saya ngomong gitu, boleh? Salah nggak artinya gitu? Jadi dalam satu kalimat bisa ada makna yang berbeda, betul nggak? Hati-hati kalau kita dengerin kalimat orang, jangan-jangan maknanya tidak sesuai yang kita bayangkan loh. Di sini ada yang namanya Dina, istrinya. Oh, itulah sebabnya, karena istrinya Romo lapar, makanya makan nasi. Kenapa Dina makan nasi? Karena Dina lapar. Paham ya? Maksud saya paham ya? Oke. Jadi saya pengen mengatakan, ayo kita hidup lebih hati-hati. Jangan gampang menyalahkan, jangan gampang membodohkan orang lain, jangan merasa nonton judulnya sudah tahu isinya. Ngelihat judul YouTube sudah langsung komen sebelum nonton videonya. Nonton judul berita sudah menghujat sebelum ikut membacanya. Nah, anak muda jangan ikuti kebiasaan seperti itu. Tapi saya yakin teman-teman muda ini lebih kritis seperti itu. Justru yang berbahaya teman-teman yang sudah tua. Karena menurut penelitian di Indonesia, hoax itu 70% disebarkan oleh generasi tua. Mungkin Anda bisa membuktikan di grup keluarga. Yang paling banyak bagi share berita-berita panas biasanya Pak D gitu. Saya simbah-simbah gitu ya. Ya. Tapi jangan disalahkan karena mereka lahir dari generasi yang berbeda. Mereka pengen membagi pengetahuan. Belum tahu kalau pengetahuan belum tentu benar. Di Indonesia itu 47% isi sosial media itu hoax. 27% isinya kebencian. Hampir 30% isinya sara. Yang baik cuman 3-4%. Nah, ini sebenarnya saya pengen mengatakan, saya bercerita ini karena teman-teman muda lah yang bisa membenarkan ini. Indonesia itu Islamnya mayoritas dan Islam mengajarkan adab. Dan saat ini sosial media Indonesia adalah yang paling tidak beradab se-Asia Pasifik. Nah, itu harus kita benerin bareng-bareng dengan guyon, ketawa kayak gini, terus belajar satu sama lain. Anda mau pertanyaan lagi nggak yang bego-bego seperti itu tadi? Mau? Satu lagi deh pertanyaan. Apa ya? Lampu ini kalau hidup terus, listriknya lebih banyak mana nyedotnya kalau hidup terus apa hidup nyala gitu? Hidup nyala ya. Oke.
Sebenarnya hidup terus sama hidup nyala itu nggak ada bedanya. Kalau hidup terus sama hidup mati ada bedanya. Hidup terus sama hidup nyala itu sama aja. Kalau hidup terus sama hidup mati itu ada bedanya. Kenapa Anda kok langsung pikirannya hidup mati? Ini yang namanya indera. Saya pengaruhi kenapa tangan saya harus gini tadi. Hidup nyala. Anda nggak mendengarkan kalimat saya, tapi melihat tangan saya. Hati-hati. Banyak cara menipu satu sama lain hanya dengan cara kecil seperti itu. Hidup nyala sama nyala terus, listriknya banyak mana? Saya udah tahu sekarang. Tadi teriaknya dengan penuh percaya diri. Hidup nyala. Hidup sama nyala ya sama aja. Tapi nggak masalah ya. Yang penting kita belajar terus. Yang namanya hidup itu harus melakukan kesalahan. Kalau enggak kita nggak akan belajar kebenaran. Kalau Anda mending anak kecil nyolong dikeplak tangannya daripada orang sudah tua nyolong di penjara. Karena anak kecil lagi belajar dikeplak sama orang tuanya. Daripada dia tidak tahu menyolong itu salah, terus gede nyolong, malah masuk penjara. Artinya kalau anak Anda melakukan kesalahan, bersyukurlah, karena sudah dihabiskan kesalahannya di masa kecil sehingga dia bisa belajar. Sehingga kita salah-salah gini diketawain aja, jangan sampai kita tertipu berikutnya, kan gitu ya. Oke. Wah, aku akeh guyonan pekok ngono iki pertanyaan ngono iki. Nanti aja kita nyanyi dulu. Nyanyi untuk teman-teman penderita cacat tuna asmara. Jomblo akut. Sandaran hati. Ini sandaran hati itu bisa lagu itu kalau Anda beli kasetnya kelihatan siapa yang saya maksud karena saya memberi huruf besar kepada kata-kata tertentu. Saya tak ngobrol tak cerita. Apa namanya? Tahu ya lagu Sandaran Hati ya? Iya. Iki ngejak gelut Ini contoh sandaran hati. Saya pernah digarapi sandaran hati, dikerjain karena dia menginterpretasi sandaran hati dengan cara berbeda yang dan nggak salah. Gus, nyeneng kayak itu. Sandaran hati itu yang liriknya gini. Iki kok rame dewe tuh iki ana pasar apa ya nang sebelah iki. Teringat, ku teringat pada janjimu ku terikat. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Nah, lagu ini keluar 6 tahun kemudian. Saya nggak pernah ngomong maksudnya apa, tapi 6 tahun kemudian mulai viral. Mulai tahu bahwa ini bukan lagu cinta kepada manusia. Teringat ku teringat pada janji kita terikat, karena semua kelahiran mengandung janji. Hanya sekejap aku berdiri, hanya sekejap aku sholat, hanya sekejap aku hidup, tapi kulakukan sepenuh hati. Tapi ada yang menerjemahkan dengan cara yang berbeda. Ini yang menerjemahkan itu pengantin baru, Romo. Aku bingung kok iso pengantin baru. Karena kata dia begini, menikah itu butuh 2 hal yang paling penting, yaitu butuh surat dan butuh urat. Karena kalau surat tanpa urat enggak menarik, kalau cuma urat saja tanpa surat ya bukan pernikahan nanti jadinya, kan gitu. Butuh surat dan urat. Lagu Sandaran Hati itu ngomong tentang surat dan urat, Mas. Oke, piye. Teringat, ku teringat pada janjimu ku terikat. Nah, itu surat, Gus. Karena hidup itu terikat surat nikah. Karena kawin itu terikat surat nikah. Terus yang uratnya, hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati, katanya gitu. Ya boleh, ya nggak salah, tapi ya banyak juga yang punya pengalaman seperti itu. Romo guyungene mesti akeh sing sambate ngono ki Gus, kula hanya sekejap berdiri, kula lakukan sepenuh hati, dongane pripun Gus? Dongane pripun Romo? Saya jadi teringat ketika
menciptakan lagu ini sekitar berapa ya? Berarti sekitar 18 tahun yang lalu. Ini mungkin nanti bisa dioncei, maksudnya karena ini bukan pengalaman yang maksudnya kalau nggak dioncei bisa jadi salah makna kan gitu, Romo. Saya menulis ini ketika saya sedang sangat sedih dalam hidup, karena saya merasa saat itu saya pengen mati, bukan karena putus asa pada hidup, tapi karena saya tidak paham hidup tuh ngapain. Karena logikanya begini, kalau katanya suruh mencari Tuhan, jalan paling cepat ketemu Tuhan kan mati. Ngapain lama-lama? Sekarang aja, oke, ada argumentasi lain. Ayo mencari kebenaran, ayo mencari ilmu, mencari pengetahuan. Terus saya teringat ceritanya Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, bahwa ternyata Nabi Musa aja punya sesuatu yang tidak dipahami dan harus belajar dari Nabi Khidir. Kalau ada seorang nabi yang ditemani sama malaikat aja tidak menemukan semua bulatan kebenaran, bagaimana dengan saya yang ditemani iblis setiap hari? Apa kesempatan saya ketemu sama kebenaran? Kan gitu. Itu saya sangat putus asa, ngapain hidup? Jadi hidup itu intinya adalah ngantri nunggu mati. Tapi di Islam diajarkan nggak boleh bunuh diri. Berarti hidup pasti ada maknanya nih. Maksudnya ngapain sih? Suruh ngapain sih? Suruh ketemu Tuhan, jalan paling cepat nggak boleh. Mati, bunuh diri nggak boleh. Berarti ngapain hidup ini? Makanya itu saya sangat membutuhkan sandaran hati, sehingga saya tulis menjadi sandaran hati. Semua sedihku ini tidak ada arti jika engkaulah sandaran hati. Kula mohon diberi rezeki pemahaman Gusti. Kenapa saya harus hidup? Kenapa saya harus meneruskan ya? Drama-drama kayak gini nih setiap hari ini. Ruwet. Ayo. Bendino ngelih, bar kuwi dingisingke, bar kuwi ngelih meneh, ngising meneh, adus, reget meneh, adus meneh, bendino ngono terus ngopo to iki? Drama seperti itu. Saya mencoba mencari apa sih? Gimana sih? Mungkin ini bukan jawaban yang paling tinggi, tapi saya menemukan semangat dari jawaban ini. Sebelum saya ngomong jawabannya, saya tanya dulu. Di sini yang pernah makan buah mangga siapa? Angkat tangan. Oh semuanya, yakin? Semuanya udah pernah makan buah mangga? Oke. Saya tanya, yang pernah menanam pohon mangga siapa? Angkat tangan. Terus mangganya siapa yang dimakan? Oke. Di sini ada yang pakai baju. Oh ya semua ya pakai baju. Semua. Ada yang pernah jahit bajunya sendiri sampai selesai? Coba siapa yang menjahit bajunya sendiri? Yang pakai baju, yang bajunya dijahit sendiri sekarang siapa? Ada nggak? Nggak ada. Tapi ada nggak yang membuat baju yang Anda pakai sekarang? Ada ya. Ada yang nanam pohon mangga sehingga mangganya bisa Anda makan kapan itu? Ada nggak yang nanam pohon mangganya? Ada juga ya. Terus saya dikenalkan dengan khairun nas anfahum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang banyak manfaatnya. Wes lah, kalau hidup itu cuma ngantri nunggu mati, yuk ngisi kegiatan. Kegiatannya apa? Guyang-guyu kalih Romo, guyang-guyu ronor nih, sing penting manfaat. Manfaat apa yang bisa saya lakukan? Gak ada manfaat yang lebih besar, lebih kecil. Asal kamu sungguh-sungguh melakukan apa yang kamu lakukan, akan ada manfaatnya untuk orang lain. Sungguh-sungguh kata kuncinya. Wes. Sing iso nambal ban, sing iso gojek, sing iso jahit, sing iso nulis. Yang penting sungguh-sungguh. Harapannya Tuhan terharu melihat usaha kita. Mungkin usahanya nggak besar, tapi Tuhan melihat kesungguhan kita. Semoga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin monggo Romo dilanjut Romo. Saya kebelet pipis.